Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius, untuk renungan hari ini. Kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Cililitan, singgah sebentar beli kemeja. Hari ini banyak kegiatan, besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel, pasal 11 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapakah dia yang membuat adonan kue yang dicetak dalam loyang, tetapi tidak menuangkan baking soda atau baking powder untuk adonan kuenya? Karena tanpa campuran pengembang itu, hasil adonan tidak akan maksimal dan hasil kuenya akan keras seperti batu. Apa fungsi dan guna baking soda itu adalah untuk membuat adonan mengembang sehingga menghasilkan kue yang lembut dan berpenampilan yang menarik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, 14 hari yang lalu kita baru saja merayakan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus menjadi salah satu zat dari 3 zat ilahi yang kita puja dalam konsep Trinitas. Trinitas itu sulit dipahami, sulit dijelaskan, pusing memikirkannya, maka hanya mudah diimani. Saudaraku, dalam nas ini Yehezkiel bernubuat pada masa pembuangan Babel dan telah menyuarakan fungsi roh Tuhan yang diberikan untuk hati Israel yang selalu keras seperti batu. Nabi menyebutkan bahwa Tuhan telah memberikan manusia hati yang lain, yaitu roh. Penyebutan roh dalam perjanjian lama sering disebut dengan kata nefesi atau ruah, yaitu roh yang dihembuskan Allah langsung kepada manusia saat sama seperti masa penciptaan. Oleh karena itu dalam hati manusia ada 2 unsur yang memberi getaran atau yang menggerakkan manusia dalam setiap tindakannya. Getaran yang pertama adalah naluri kemanusiaan, dan yang satu lagi yang digerakkan oleh roh. Oleh Bapak Gereja, getaran yang kedua ini disebut suara hati atau sunaidesis, atau dalam bahasa Batak, panggorani roha. Suara hati ini sangat kecil, sehingga sering tidak terdengar atau diabaikan manusia, karena manusia lebih dikuasai oleh getaran kemanusiaannya untuk berbicara dan bertindak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan telah memberikan hati yang baru bagi kita, yaitu roh untuk melembutkan hati yang keras. Tuhan telah memberikan hati yang taat bagi kita, bukan hati yang selalu melawan, bukan hati yang selalu menentang setiap kebenaran. Lalu bagaimana setiap orang yang percaya meyakini bahwa dalam dirinya telah ada roh Tuhan? Itulah suara hati yang telah saya sebutkan tadi di atas. Semua orang ada panggorani rohana. Dengan suara hati ini, seharusnya setiap orang akan mengekang dirinya untuk melakukan kesalahan. Suara hati selalu berbicara agar manusia tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengarlah suara hatimu untuk segala tindakanmu, agar Tuhan berkenan akan semua tingkah lakumu.
Jangan keraskan hatimu, karena Tuhan telah memberimu roh kelemah lembutan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Tuhan menyapa kami sungguh dengan lembut, karena roh-Mu telah menguasai kehidupan kami sehingga kami tidak mungkin lagi akan mempertahankan hati kami yang keras, sikap kami yang keras, tindakan kami yang keras. Tetapi setiap orang percaya yang telah dipenuhi oleh roh-Mu yang telah berkuasa dalam kehidupan masing-masing akan bertindak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas kehidupan ini. Maka kami berdoa, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini dan juga memberkati seluruh umat-Mu yang sedang mendengarkan firman ini sekarang dan yang sedang akan mempersiapkan diri untuk aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka. Lindungi mereka Tuhan senantiasa di saat pergi dari rumahnya dan pulang ke rumahnya dengan tidak kurang satu apapun. Berkati juga para jemaat-Mu seluruhnya yang ada di Resort Keramat Jati ini, di 2 gereja ini, dan juga di seluruh dunia. Di bumi ini kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami tidak lupa berdoa buat pemimpin gereja-Mu di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, terutama pemimpin gereja-Mu HKBP. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk melakukan terbaik dalam pelayanan melalui HKBP. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami dari presiden sampai pembantunya yang terendah, supaya mereka betul-betul dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga mereka bertindak, mereka membuat keputusan, mereka membuat kebijakan adalah roh untuk melindungi masyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, lindungilah kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, setelah kita mendengar firman hari ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Horas. Joseph